Sebuah studi baru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan. Bumi, rumah kita satu-satunya, tempat kita belajar, tempat kita hidup, dan tumbuh bersama. Tapi, pernahkah kalian sadari kalau ada yang berubah? Cuaca makin panas, banjir dan kekeringan silih berganti. Ini bukan fenomena alam biasa, tapi ini sebuah tanda bahwa bumi kita tidak sehat. Pemanasan global, sebuah krisis yang diam-diam telah mengancam kehidupan kita. Penyebabnya apa? Ya kita, manusia. Tapi sebelum itu, kenalin, aku Eka dari Prodi Fisika. Di sini aku akan ngejelasin tentang apa itu pemanasan global, penyebabnya, serta dampaknya bagi iklim di Indonesia. Menurut kalian, bagaimana keadaan suhu bumi saat ini apabila dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu? Sangat-sangat berbeda, bukan? Peneliti menyebut bahwa suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sejak akhir abad ke-19, suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius. Nah, diperkirakan pada tahun 2100-an ke depan, suhu bumi akan meningkat sebanyak 5 derajat Celcius. Gimana nasib bumi kita kalau hal itu dapat terjadi? Itu disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Ini mencakup daratan dan juga lautan. Kira-kira mengapa terjadi pemanasan global? Pemanasan global dapat disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Tetapi, apa sih gas rumah kaca itu? Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memerangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Kira-kira penyebab dari gas-gas rumah kaca di atmosfer itu meningkat karena apa ya? Yang pertama, adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini paling umum dilakukan dengan cara pembakaran lahan. Nah, hal tersebut, pembakaran akan menghasilkan gas rumah kaca yaitu karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Selanjutnya, aktivitas kendaraan. Kendaraan bermotor itu menggunakan bahan bakar fosil. Nah, hasil dari reaksi pembakaran tersebut akan menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida. Selanjutnya, limbah rumah tangga. Tanpa kita sadari bahwa limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan gas rumah kaca, karena limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik akan menyebabkan munculnya gas karbon dioksida dan juga gas metana. Gas-gas tersebut dihasilkan dari bakteri-bakteri yang menguraikan sampah. Lalu kita masuk ke dampak global warming atau pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Kenaikan suhu global menyebabkan es di kutub utara dan selatan serta gletser di pegunungan mencair dengan cepat. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es menyebabkan volume air laut meningkat yang mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau rendah akan terendam banjir dan bahkan tenggelam. Yang ketiga, perubahan iklim ekstrim. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca yang tidak stabil seperti gelombang panas yang lebih sering dan intens, kekeringan yang berkepanjangan, dan curah hujan yang tidak teratur. Yang keempat, gangguan ekologis dan kepunahan spesies.
Perubahan suhu dan pola cuaca yang ekstrim mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan kerusakan habitat dan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi. Yang kelima, gangguan pada sektor pertanian dan pangan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim dapat menyebabkan gagal panen, berkurangnya hasil pertanian, dan gangguan pada ketersediaan hasil pangan. Selanjutnya, penyebaran penyakit. Kenaikan suhu dan kelembaban dapat mempercepat penyebaran vektor penyakit seperti nyamuk dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Terakhir, bencana alam yang lebih sering dan intens. Pemanasan global memicu peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan bahkan kebakaran hutan. Pemanasan global memang suatu masalah yang besar, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak solusi yang kita bisa lakukan, mulai dari langkah yang kecil sampai kebijakan yang besar. Mau tahu? Nih, aku kasih tahu. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga hidro. Atau biasa sekarang manusia memanfaatkan energi panel surya atau dari panas matahari. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Pakailah transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik. Bisa juga dengan berjalan kaki. Yang ketiga, melestarikan dan mereboisasi hutan. Tanam pohon sebanyak mungkin karena pohon dapat menyerap karbon dioksida. Lindungi hutan dari penebangan liar, serta lestarikan alamnya. Selanjutnya, mendaur ulang dan gunakan ulang barang, kurangi sampah plastik sekali pakai, dan kelola limbah organik agar tidak menghasilkan gas metana. Selanjutnya, menghemat listrik. Matikan listrik saat tidak digunakan. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang pemanasan global. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.